Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat YouTube semuanya, jumpa lagi di channel saya. Oke, kali ini saya ingin sedikit berbagi pengalaman mengenai masalah yang banyak terjadi pada listrik kita saat ini. Yaitu beberapa hari belakangan ini kita mengalami ada katanya kenaikan lonjakan tarif daya listrik atau TDL, tarif dasar listrik maksudnya. Yang katanya kenaikannya sepihak. Apakah betul itu sepihak atau karena pemakaian kita selama PSBB kemarin yang kita biasanya bekerja di luar dan pada akhirnya kita hanya stay di rumah saja dan bekerja dari rumah atau work from home, WFH. Nah, di sini saya sedikit bereksperimen. Mungkin masih banyak yang belum paham atau belum tahu mengenai daya pada sebuah peralatan elektronik. Sebenarnya daya itu daya apa sih sebenarnya? Lihat pada bagian kipas angin saya ini yang mereknya Sekai. Jadi ini dayanya 40 watt. Lihat 40 watt dayanya. Oke, nah sini saya akan mensimulasikan pemakaian kipas angin ini, kita anggap sebagai beban, dan kWh meter digital saya yang sudah saya rakit kemarin dan videonya sudah saya posting. Di sini kita anggap ini sebagai kWh meter PLN. Jadi kalau seandainya kWh meter PLN yang saya pakai, itu kita tidak akan melihat pergerakan dayanya. Jadi karena ini digital, saya akan nyalakan dulu. Nah, kita bisa melihat pergerakan daya dari beban tersebut. Ini sudah saya sambungkan ke stop kontak. Ini hanya single stop kontak atau satu bebannya aja. Walaupun ada 3 lubang, tapi tidak ada beban yang lainnya. Ini masih 0. Saya akan mencoba menyalakan kipas angin ini. Jadi ini kipas angin Sekai biasa dengan dayanya itu tadi 40 watt ya. Bisa dilihat 40 watt. Dan ada selektor speed kecepatan pada bagian sini. 1, 2, dan 3. Kita akan coba start di speed 1, berapakah dayanya. Nah, untuk yang kecepatan 1 atau speed 1 itu dayanya sekitar 19,6 watt. Jadi ini lampu yang menyalanya adalah yang watt. Ini arusnya 0,12 ampere. Ini tegangan, dan ini kWh yang kalau menyala hijau ini adalah kWh kilowatt hour, dan ini jam penggunaan. Ini sudah saya coba tes selama 1 jam, berarti udah jalan 1 jam, dan Kospi-nya 0,6. Sekarang saya akan coba naikkan ke speed 2. Kospi-nya turun. Dan wattnya tadi 20, 19,6, 19,8, jadi sekarang 25 watt, dan di bawah yang warna hijau. Dan sekarang saya naikkan lagi ke 3. Nah, jadi 31,8 watt. Oke, saya matikan dulu. Nah, jadi kWh itu singkatan dari kilowatt hour atau kilowatt jam. Jadi itu adalah pemakaian beban ini selama 1 jam. Jadi berapakah pemakaian 1 jam? Apakah 40 watt atau sesuai dengan daya yang tadi yang terukur? Yang 31 kilowatt ya kalau itu speed 3. Nah, di sini saya akan mencoba bereksperimen. Untuk pengukurannya, saya akan nyalakan kipas angin ini selama 1 jam. Kita akan lihat berapa kilowatt
pemakaian dari kipas angin ini selama 1 jam. Jadi udah 1,1, ini kan saya reset lagi. Nah, ini udah reset semuanya. Jadi ini tombol untuk reset, kelihatan lama dia akan nge-reset. Dan saya akan, ini sudah mati, dan saya akan kasih speed 3. Oke, ini saya akan lihatkan, saya pindahkan ke speed 3. So, diperhatikan. Oke, saya akan atur dulu. Nah, ini sudah saya rangkai dan sudah saya siapkan juga sebuah stopwatch dari handphone aja untuk menghitung waktunya sampai sejam. Ya, semoga saya usahakan tidak di skip dulu, tidak saya skip videonya. Semoga aja memori dan baterai HP saya bisa bertahan untuk merekam percobaan kali ini. Nah, jadi ini kita nih kipas anginnya paksa saya setel di kecepatan sedang atau yang speed 2, karena kalau speed 3 langsung bergetar, langsung vibrasi, karena mungkin stand atau kedudukannya tidak datar lagi, memang kipas angin lama. Dan kita lihat aja untuk apanya, nanti saya akan reset lagi. Ini udah jalan, nanti saya akan reset lagi. Kita akan reset semuanya. Ini masih 00. Kita lihat berapakah pemakaian untuk kecepatan 2 atau speed sedang, berapa kWh kah yang akan dikonsumsinya. Ini istilahnya 1000 kWh jika seandainya ini berubah jadi 1. Jadi kalau yang masih 20 berarti cuma 20 watt hour, itu berarti belum kWh. Kalau udah masuk 1 berarti baru 1 kWh. Oke, kita coba aja hidupkan. Kipas angin udah hidup dan dayanya adalah 25 watt untuk yang speed 2. Saya akan reset terlebih dahulu. Kita tunggu sampai sejam. Setelah jam kita akan lihat bersama-sama berapa daya yang dikonsumsi oleh kipas angin ini selama 1 jam. Ini udah 1 jam 1 menit dan daya yang
terukur di KWH adalah 26 watt hour. Ini baru 26 watt hour. Jadi kalau kita ukur ke wattnya itu sekitar 24. Jadi antara watt dan watt hour. Jadi pemakaian wattnya ini adalah untuk 1 jam pemakaian. Jadi itu sekitar 26, dan waktu di stopwatchnya sudah 1 jam 2 menit. Kita stop dulu. Nah, ini speednya udah saya turunkan. Nah, lumayan berisik juga pas anginnya. Nah, jadi bentar. Nah, sekarang kita turunkan kecepatannya ke speed 1. Jadi itu udah 18 watt aja kecepatannya, dayanya kalau speed 1. Saya matikan. Ini udah jalan 1 jam. Karena ini udah jalan 1 jam 2 menit. Jadi bisa diperhatikan, jika kita pemakaiannya itu 1 jam berarti sama dengan daya yang ada pada nameplate belakang. Jadi kalau saya pakai kecepatan penuh berarti sekitar 36. Jadi daya 36 watt itu 40 watt. Pada nameplate-nya 40 watt. Jadi daya yang terukur tadi itu 36 watt, jadi hampir mendekati 40 watt. Nah, itu daya konsumsi sebuah kipas angin selama 1 jam. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan. Jadi daya tadi itu adalah sekitar 27 watt hour. Karena belum sampai ke 1000-nya, berarti 27 watt hour. Itu ini daya per jam ya, per hour atau per jam. Berarti 27 ini kalau kita gunakan ini kipas anginnya selama 8 jam, jadinya kita kali aja 27 dikali dengan 8, itu dapatnya 216 watt per day atau per hari. Jadi 27 ini udah 1 jam, jadi pemakaian normal, ini yang normal ya. Nah, saat PSBB tentu kita semuanya di rumah, bekerja pun di rumah, sehingga pemakaian kita tidak mungkin lagi 8 jam ini. Jadi bisa jadi pemakaiannya menjadi sekitar 15 jam. Jadi bisa kita hitung aja, 27 dikali 8 dikali 15 sama dengan 405 watt per hari. Jadi itu untuk konsumsi listrik kipas angin aja dengan kecepatan sedang. Nah, jadi dia mengkonsumsi 27 watt per jamnya, kita kalikan dengan pemakaian normal 8 jam dapat 216. Jika dengan 15 jam pemakaian dapat 405. Karena PSBB kita itu hampir mendekati 1 bulan, jadi bisa dapat kita hitungkan. Ini kita kalikan lagi 30 hari. Nah, ini juga kita kalikan 30 hari. Kita kalikan juga 30 hari. Maka didapat hasilnya itu 6.480 watt, atau bisa jadi 6,4 kilowatt pemakaian dalam 1 bulan. Sedangkan ini jatuhnya adalah kalau kita saat PSBB jadinya itu adalah YL 30 atau kita sederhanakan lagi, ini adalah
adalah 12,2 kilowatt per bulan, per month. Jadi hitungannya udah per bulan. Nah, ini 12 kilowatt ini nanti hasil ini kita akan hitungkan dengan TDL dari Permen ESDM. Bisa didapat berapa tarif, berapa jumlah biaya kita per bulan nantinya. Ini hanya untuk kipas angin ya. Bagaimana dengan AC? Yang normalnya AC itu 1 PK itu sama dengan 1 HP atau horsepower. Jadi PK ini sama dengan horsepower atau sama dengan, kalau kita ubah ke watt itu sama dengan 746 watt. Ini lumayan gede juga kalau untuk 1 HP. Jika pemakaian normal yang ya AC kita tahu kita cuma makainya biasanya cuma untuk tidur. Jadi ini untuk pemakaian, jadi hitungannya ini adalah per hari, per jamnya ya, per jamnya. Walaupun kita hidupin 1 jam, dia akan mencapai sekitar, anggap saja pencapaiannya paling sekitar 740 watt per hournya ya, per hour, per jam. Nah, jadi untuk 1 jamnya 740, kita kalikan dengan lama kita pemakaian. Contohnya dalam kondisi normal, ini kita buat aja dalam kondisi normal yang biasa, bukan new normal maksud saya. Jadi kita kalikan 8 jam saja. Itu adalah 5.920. Jadi ini pemakaian normal, jadi 8 jam pemakaian. Watt per hari. Atau bisa kita sederhanakan 5 kilo, dan ke 6 sih kan ini ya, 6 kilowatt per hari. Nah, kita tinggal hitung aja kali 30, 6 kali 3 berarti 18.000 jatuhnya ya, 18.000 watt dalam 1 bulan. Ini dalam kondisi normal. Saat PSBB, AC ini kemungkinan bisa hidup mencapai 20 jam dalam 1 hari. Dalam 1 hari bisa nyampe 20 jam karena kita bekerja di rumah, semuanya di rumah, jadi otomatis AC-nya akan hidup 20 jam. Kalau kita hitung 724 atau 740 yang ini tadi, data ini tadi 740 kita kali 20, itu dapatnya adalah per hari, ini day, atau sekitar 15 kilowatt per harinya. Ya, kita kali aja 30 hari, dalam 30 hari jadi sekitar 45 kilowatt per bulannya. Jadi saat pemakaian normal kita hanya memakai 1 bulan itu untuk AC 18.000 kilowatt. Saat PSBB terjadi kita di rumah, jadi ada lonjakan 45 kilowatt. Nah, itulah kenapa
pembayaran tagihan saat PSBB itu setelah PSBB terjadi malah mengalami lonjakan yang amat drastis. Karena tergantung dari lama pemakaian kita. Jadi di sini saya hanya sekedar berbagi ataupun sharing ilmu bagaimana caranya kita menghitung atau menghemat pemakaian kita. Jadi bisa kita pakai 8 jam, jadi naik 20 jam, tentu kilowatt kita juga akan bertambah. Lumayan drastis loh naiknya dari 18.000 ke 45.000. Oke, nanti mungkin video selanjutnya saya akan coba menjelaskan bagaimana cara menghitung tagihan listrik menggunakan permen SDM dari permen SDM tentang TDL atau Peraturan Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral. Itu ada besaran tarif daya listrik. Nah, di situ saya akan coba menjelaskannya bagaimana cara menghitungnya. Oke, jadi untuk video kali ini cukup sekian dulu. Jangan lupa like dan subscribe video saya agar saya bisa lebih memberikan konten-konten menarik lainnya tentang dunia listrik dan elektronika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.